Calon psikolog mempersembahkan 10 pertanda kamu sedang berurusan dengan psikopat. Istilah psikopat seringkali diasosiasikan dengan penjahat menakutkan yang sering kita lihat di film-film horor. Namun, dalam kehidupan nyata, psikopat sebenarnya tidak selalu agresif atau mengancam. Faktanya, banyak dari mereka yang merupakan orang-orang sukses di masyarakat, dan ada kemungkinan besar kalau kamu pernah bertemu dengan salah satu dari mereka, tetapi kamu tidak menyadarinya. Psikopati, pada dasarnya adalah wujud dari gangguan kepribadian antisosial yang parah, yang memengaruhi pikiran, suasana hati, pengambilan keputusan, dan perilaku seseorang secara keseluruhan. Menurut penelitian, diperkirakan sekitar 1% orang dari populasi umum merupakan psikopat, dan mereka dapat ditemukan di berbagai budaya, ras, serta etnis-etnis yang ada. Perlu diingat bahwa seseorang dapat menunjukkan beberapa sikap dan perilaku yang terkait dengan psikopati, tanpa benar-benar menjadi psikopat. Karena banyak individu-individu psikopat yang belajar untuk menyamar dan bertindak seperti orang-orang biasa pada umumnya, penting bagimu untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengidentifikasi mereka, agar kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Berikut adalah 10 pertanda bahaya yang harus diwaspadai. Nomor 1, pesona dan karisma yang dangkal. Mereka yang psikopat cenderung terlihat mengagumkan dan mempesona dari luar. Mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan tahu bagaimana cara untuk memikat orang lain dengan perkataan mereka. Meskipun individu-individu tersebut kurang mempunyai empati terhadap sesamanya, mereka sangat ahli dalam berperilaku pura-pura baik, dengan melakukan hal-hal seperti menolong, memuji, atau menghibur orang lain yang sedang sedih. Mereka mampu memakai topeng dan mengubah diri mereka menjadi pribadi yang lain, untuk memengaruhi orang lain. Nomor 2, sifat yang jahat dan kejam. Pesona dan karisma mereka yang dangkal, cenderung memudar seiring berjalannya waktu, dan pada akhirnya, sifat dingin, jahat, dan kejam mereka, akan mulai terlihat secara perlahan. Orang-orang psikopat, cenderung menunjukkan perilaku kejam mereka dengan meremehkan perkataan, pendapat, serta sudut pandang orang lain, demi kepentingan pribadi mereka. Mereka melakukan itu dengan cara memberikan komentar yang menusuk, melampiaskan amarah pada orang lain, atau bahkan mempermalukan sesamanya. Kekejaman dan kejahatan adalah karakteristik umum yang dimiliki oleh psikopat, dan biasanya, itu mengarah pada pelanggaran hak orang lain. Nomor 3, cara berpikir yang abnormal. Karena struktur otak mereka berbeda dari mayoritas orang pada umumnya, psikopat cenderung memiliki pemikiran yang abnormal. Mereka sering membuat komentar atau pengamatan yang aneh, ganjil, atau absurd dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, di saat mereka membicarakan tentang hal-hal yang mereka sukai, mereka dapat memberikan pandangan yang disturbing atau mengganggu, yang berasal dari pikiran mereka yang kacau balau. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nomor 4, kebutuhan akan kekuasaan, kontrol, dan dominasi. Karena psikopat pada dasarnya suka mengontrol dan mendominasi, banyak dari mereka yang mencari posisi yang memiliki kekuasaan dan otoritas. Mereka sering mengincar untuk menduduki kursi kepemimpinan di dunia korporasi, di mana mereka dapat berkuasa dan mengendalikan orang lain sesuka hati mereka. Maka dari itu, individu-individu psikopat seringkali bekerja sebagai pemimpin politik, CEO perusahaan, atau manajer. Nomor 5, perencanaan yang strategis dan penuh perhitungan. Dalam pengambilan keputusan, psikopat cenderung tenang dan sangat perhitungan. Mereka seringkali merencanakan skema yang rumit untuk menipu, memanipulasi, dan memanfaatkan orang-orang yang secara naluriah, memiliki sifat yang baik hati, murah hati, dan mudah mempercayai sesamanya. Keahlian mereka dalam merencanakan ini membuat mereka sangat berbahaya, karena sulit untuk memprediksi apa yang akan mereka lakukan, atau kapan mereka akan mulai bertindak. Nomor 6, acuh tak acuh terhadap aturan, hukum, dan norma yang ada. Mereka yang psikopat, tidak patuh pada aturan, hukum, serta norma yang berlaku dalam masyarakat, dan itulah mengapa mereka cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak bermoral atau bahkan ilegal.
Hal ini bisa berupa pelanggaran kecil seperti memberikan komentar yang menghina, hingga pelanggaran yang lebih serius seperti tindak kejahatan dan kekerasan. Memang, meskipun tidak semua psikopat merupakan penjahat berdarah dingin, sifat-sifat psikopatik seringkali dimiliki oleh sebagian besar individu yang melakukan tindak kriminal, terutama kejahatan kekerasan. Nomor 7. Memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Di saat mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka dambakan, seorang psikopat akan menggunakan, menyalahgunakan, dan memanfaatkan sesamanya demi mencapai tujuannya. Rasa haus mereka akan kekuasaan, ketenaran, serta kekayaan mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang ekstrim, dan mereka akan melakukan semua cara untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Mereka tidak ragu untuk menjatuhkan siapapun agar bisa mewujudkan impian mereka, bahkan jika orang tersebut pernah mendukung atau membantu mereka sebelumnya. Nomor 8. Tidak bertanggung jawab. Kebanyakan orang-orang psikopat bertanggung jawab atas beberapa tindakan kekerasan dan kejahatan yang paling keji dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi, meskipun demikian, mereka jarang mengakui kesalahan mereka. Mereka lebih sering menyalahkan orang lain, mencari alasan, dan berusaha membenarkan aksi mereka, tidak peduli seberapa mengerikan perbuatan tersebut. Bahkan, jika mereka melukai seseorang, mereka yang psikopat tidak akan merasakan perasaan menyesal. Mereka bahkan tidak terpengaruh oleh konsekuensi dari tindakan mereka ketika mereka membuat masalah. Hal ini membuat mereka sangat berbahaya, karena mereka tidak merasa bersalah dan tidak takut tertangkap atas perbuatan mereka. Nomor 9. Sering berbohong. Pembohong patologis merupakan salah satu karakteristik yang mampu menggambarkan individu-individu psikopat. Mereka dapat dengan mudah mengubah dan memutarbalikkan fakta untuk mengangkat ego mereka atau memengaruhi orang lain. Pada umumnya, kebanyakan orang merasa bersalah ketika mereka ketahuan berbohong. Tetapi, psikopat bisa berbohong tanpa adanya rasa bersalah, karena mereka tidak memiliki hati nurani. Mereka dapat berpura-pura merasa menyesal atau peduli terhadap sesamanya. Nomor 10. Tidak mampu terhubung secara emosional dengan orang lain. Tidak seperti mayoritas orang pada umumnya, psikopat tidak mampu terhubung secara emosional dengan sesamanya, dan ini menjelaskan mengapa mereka biasanya bersifat dingin, kejam, dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Kelainan struktural otak mereka membatasi kemampuan mereka untuk merasakan spektrum emosi manusia secara mendalam, yang membuat mereka kurang bisa merasakan emosi yang kuat. Dalam situasi di mana orang lain merasa sedih, marah, cemas, atau bahagia, seorang psikopat akan terlihat datar dan tidak berperasaan. Karena banyak dari individu-individu psikopat yang merupakan pembohong patologis dan ahli dalam manipulasi, mengenali tanda-tanda ini bisa menjadi sulit. Tetapi, semakin sering kamu berinteraksi dengan seseorang, sifat-sifat psikopati mereka akan tampak lebih jelas secara perlahan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.